Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Hingga pagi ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Sebelum kami akan memulai segala aktivitas dan pelayanan kami hari ini, kami mau mengisi jiwa kami ya Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami yang mendengarkannya ya Bapa. Dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Keselamatan yang Besar. Terambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 dengan perikop keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa tahun terakhir banyak gedung bertingkat, pusat perbelanjaan dan apartemen dilengkapi dengan jalur evakuasi serta alarm kebakaran. Ketika alarm berbunyi, petugas keamanan akan segera mengarahkan semua orang menuju pintu darurat. Tapi sayangnya ada saja orang yang menganggap bunyi alarm itu sebagai gangguan atau mengira itu hanya latihan. Mereka tetap duduk sibuk dengan telepon genggam atau bahkan melanjutkan aktivitasnya. Padahal jika alarm itu ternyata benar-benar menandakan bahaya, mengabaikannya dapat berakibat sangat fatal. Keselamatan tersedia, jalan keluar sudah disediakan, tetapi menjadi sia-sia bagi orang yang memilih tidak menghiraukannya. Demikian pula saudaraku dengan keselamatan yang Allah sediakan melalui Yesus Kristus. Allah telah membuka jalan keselamatan, tetapi setiap orang harus memberi respons yang sungguh-sungguh. Mengabaikan keselamatan itu adalah keputusan yang membawa akibat yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, penulis Ibrani memulai pasal 2 dengan sebuah peringatan yang tegas. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudaraku, kehidupan rohani tidak selalu hancur karena satu keputusan besar, tetapi seringkali seseorang menjauh dari Tuhan karena perlahan-lahan mengabaikan firman, mulai dari jarang membaca firman Tuhan, lalu tidak lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian enggan bersekutu, sehingga perlahan hati mulai menjadi dingin. Kemudian kesibukan, kenyamanan, hiburan, dan berbagai urusan hidup membuat hati tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Maka saudaraku, tanpa disadari, ia mulai hanyut di bawah arus dunia. Hanyut menjauh dari Tuhan. Kata hanyut menggambarkan sebuah kapal yang perlahan terbawa arus karena tidak ditambatkan dengan kuat.
Kapal itu tidak tenggelam seketika, tetapi terus bergerak menjauh dari tempat yang aman. Begitulah saudaraku kehidupan orang percaya jika tidak terus berpegang pada firman Tuhan. Lalu pada ayat yang ketiga, penulis mengajukan pertanyaan yang menggugah hati. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Mengapa keselamatan itu disebut besar, saudaraku? Yang pertama, karena pribadi yang menyediakannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah yang diberikan oleh Anak Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan yang kedua, karena harga yang dibayar sangat mahal, saudaraku. Yesus telah menyerahkan hidupnya agar manusia yang berdosa memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Lalu yang ketiga, yaitu karena Allah sendiri telah meneguhkan berita keselamatan itu. Di ayat yang keempat menjelaskan bahwa Allah memberikan kesaksian melalui tanda-tanda, mujizat, berbagai kuasa dan karunia Roh Kudus. Artinya, Allah tidak hanya menyampaikan kabar keselamatan, tetapi juga membuktikan kebenarannya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, respon yang tepat bukan sekedar mengagumi kasih Allah, melainkan menerima keselamatan itu dengan iman dan menjaganya dengan hidup yang taat. Jangan sampai kita begitu sibuk mengejar keberhasilan dunia sehingga mengabaikan hal yang paling berharga, yaitu hubungan kita dengan Kristus. Jadi saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk memeriksa hati kita kembali. Apakah kita masih menghargai keselamatan yang telah Tuhan berikan? Apakah kita masih setia mendengarkan firman Tuhan dan berdoa serta hidup sesuai kehendak-Nya? Karena keselamatan yang besar itu layak menjadi pusat hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas keselamatan yang begitu besar yang telah Engkau anugerahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyadari bahwa seringkali kami lebih sibuk mengejar berbagai hal dalam hidup daripada memelihara hubungan kami dengan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, jika kami pernah mengabaikan firman-Mu atau hidup seolah-olah keselamatan adalah sesuatu yang biasa. Tolonglah kami Bapa agar selalu menghargai anugerah-Mu dengan hidup yang penuh iman, ketaatan, dan kasih kepadamu. Jagalah hati kami agar kami tidak hanyut oleh arus dunia, tetapi tetap teguh berpegang kepada Kristus sampai akhir hidup kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami banyak orang juga mengenal keselamatan yang besar yang berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.